dengan tambahan nilai atau afirmasi khusus untuk penilaian kompetensi teknis P3K guru. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa range usia dan background peserta yang akan mengikuti tes P3K guru ini sangat beragam. Berbagai kepentingan, kemudian berbagai masukan, dan lain sebagainya. Mereka ada yang kemudian menyampaikan ke kami langsung, ada yang disampaikan melalui BKD, ada yang kemudian melalui DPR, dan sebagainya. Itu banyak sekali masukan-masukan, dan kami mencoba untuk mengakomodir se-efektif mungkin, seadil-adilnya. Tapi ini masih buatan manusia, Bapak Ibu sekalian, bisa saja akan menjadi beberapa celah yang terkait dengan kondisi keadilan tersebut. Tapi setidak-tidaknya kami mengupayakan ada 4 jenis tambahan nilai atau afirmasi yang akan kita terapkan. Yang pertama adalah terkait dengan afirmasi atau nilai tambah sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik akan mendapatkan tambahan nilai untuk kompetensi teknis, ya. Kompetensi teknisnya saja, Bapak Ibu sekalian. Tadi di depan tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk tes P3K ada teknis, ada manajerial, dan ada sosiokultural. Sertifikat pendidik 100% hanya diberlakukan untuk kompetensi teknisnya saja. Artinya apa? Yang bersangkutan harus mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan harus lulus passing grade. Kemudian yang kedua, afirmasi terkait dengan usia. Afirmasi terhadap usia ini diberlakukan bagi peserta yang di atas usia 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Ya, jadi harus berusia di atas 35 tahun, itu by sistem, nanti ketika pendaftaran juga bisa dideteksi. Kemudian status aktif sebagai guru selama 3 tahun juga akan dideteksi dari data Dapodik. Oleh karena itu data Dapodik saat ini sudah nyambung, sudah connect dengan sistemnya BKN. Sehingga verifikasi dan sebagainya nanti bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian yang ketiga, itu tadi akan mendapatkan 15 afirmasi, nilai tambahan 15% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Kemudian yang ketiga adalah afirmasi disabilitas. Bapak Ibu sekalian, tadi seperti kami sampaikan bahwa untuk formasi P3K kami tidak bisa mengalokasikan atau menetapkan di sekolah mana saja yang harus dilakukan formasi disabilitas. Kami itu maksudnya Menpan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, padahal kita memiliki kewajiban untuk memenuhi 2%. Oleh karena 2% dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kita coba untuk memberikan nilai afirmasi tambahan nilai bagi penyandang disabilitas sebesar 10%. Tentu saja yang bersangkutan harus mendaftar sebagai disabilitas dan kemudian juga harus melakukan verifikasi oleh Kemendikbud melalui video teknologi informasi dan seterusnya. Ini akan disiapkan oleh Kemendikbud. Juga termasuk kriteria guru yang bisa melamar itu juga akan disiapkan oleh Kemendikbud. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi jenis tambahan nilai afirmasi, yakni guru honorer THK 2. Besarnya adalah 10% dari maksimum nilai kompetensi teknis. Syaratnya apa? Bahwa peserta harus terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Itu juga berdasarkan data Dapodik. Jadi harus terdaftar di database BKN dan harus aktif 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Itu baru kemudian guru honorer THK 2 bisa mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%.